Oke, halo semuanya. Melanjutkan dari video yang kemarin ya. Kemarin udah aku jelasin semua terkait jenis-jenis kartu, terus juga bagaimana deck constructingnya, bagaimana membuat decknya, susunan decknya, dari syarat-syaratnya dan bagaimana kondisinya dan bagaimana cara kita untuk mulai bikin decknya. Nah, di video yang kedua ini aku bakal sharing sedikit lah terkait how to start to play the game gitu kan ya. Oke, sebelum kita mulai langsung masuk ke bagian pertama ya, itu adalah soal sleeving, pemakaian sleeve ya. Nah, di Gundam sebenarnya Bandai sendiri menerapkan regulasi di mana sleeve itu maksimal adalah 2 layer sleeve. Maksudnya gimana? Ini aku show 2 deck ya. Jadi yang namanya deck itu ada sleeve macam-macam. Ada sleeve yang bergambar, ada yang sleeve yang polos, bisa teman-teman lihat ya. Ada juga yang hard case kayak gini, ada juga yang sleeve bening dan sejenisnya. Nah, di peraturan Gundam khususnya mereka mensyaratkan minimal kartu-kartu kita tuh harus di sleeve 1 layer seperti ini. Ini 1 layer sleeve ya. 1 layer sleeve itu maksudnya apa? Jadi di dalam sleeve-nya itu udah nggak ada sleeve lagi nih, seperti yang langsung kartu. Nah, dan maksimal itu adalah 2 layer sleeve. Ini untuk main deck. 2 layer sleeve itu maksudnya apa? Kalau teman-teman lihat sini ada outer sleeve, dalamnya ada inner sleeve, baru setelahnya masuk ke kartunya. Ini namanya di 2 layer sleeve, di double sleeve kalau istilah di luaran. Nah, ini aturan regulasi yang ditetapin sama Bandai untuk hindarin apa? Hindarin marking. Marking itu ya seperti ada simbol-simbol atau perasaan-perasaan yang jadi ketika kita megang kartu tuh kalau misalnya lebih tipis atau lebih tebal tuh bisa kerasa seperti itu. Nah, untuk sleeve-nya sendiri ketentuannya adalah sleeve main deck 50 kartu yang udah saya jelasin kemarin itu harus sama, nggak boleh ada yang beda. 50 sleeve. Nah, khusus untuk resource dan token, sleeve-nya harus berbeda dari sleeve main deck. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini resource, sleeve-nya beda semua. Nah, untuk sleeve-nya ada ketentuan seperti apa? Kalau teman-teman itu turnamen official, cuman boleh pakai sleeve yang either polos atau yang official dari Gundam Card Game atau Bandai Property. Misalnya teman-teman ada sleeve One Piece atau sleeve Union Arena mungkin itu masih possible dipakai. Tapi berhubung ini casual ya, jadi ini aku pakai Dragon Shield ya. Dragon Shield ada card game lain juga. Ada juga yang polos itu. Sengaja aku mix up seperti ini untuk memudahkan ketika play supaya kartunya nggak campur-campur. Ada juga yang pakai ini kayak hard case ya. Ini aku pakai buat X-base ya, hard case ya. Nah, itu untuk sleeving ya. Ini krusial teman-teman. Biasanya sih kalau turnamen major aku selalu sedia 1 set sleeve polos dan juga 1 set outer sleeve. Karena jadi setiap turnamen official tuh pasti bakal ada namanya deck checking. Selain teman-teman di cross check deck building yang sudah teman-teman buat, listnya sama aktualnya sama atau beda, dan juga kondisi dari sleeve teman-teman. Untuk tadi aku bilang menghindari marking. Itu yang pertama terkait sleeving. Harapannya sih jelas ya, jadi teman-teman bisa lebih perhatikan lebih lanjut. Oke, lanjut kedua ya, bagian kedua. Setup playnya dari si Gundam. Jadi selain sleeve, teman-teman juga perlu ada beberapa setup. Antara lain, pertama mempersiapkan dadu. Dadu ini gunanya untuk apa? Nanti ketika play teman-teman bakal lihat, kita bahkan banyak berhitung di game ini. Perhitungan yang continue. Jadi sisa dari hasil pertempuran sebelumnya itu di Gundam ini nggak reset seperti di beberapa card game lainnya. Jadi dadu ini sangat perlu untuk memudahkan mencatat berapa sih kondisi live dari masing-masing unit kita pada saat ini aktualnya seperti itu. Baru setelah itu teman-teman langkah pertama adalah pasang base. Jadi di
Gundam ini first time sebelum teman-teman main itu set playnya adalah teman-teman bakal dikasih X base ini seperti yang saya sudah kemarin, yaitu letakkan di base area. Baru setelahnya teman-teman meletakkan si token, ini token di tempatnya, token. Terus resource ini ditaruh di tempat resource deck. Baru main deck ditaruh di main deck. Nah, ini kondisi awalnya. Baru setelahnya ketika teman-teman mulai main, hal pertama yang teman-teman lakukan itu adalah dengan musuh menetapkan siapa yang jalan first dan siapa yang jalan second. Nah, jadi cara menentukannya itu bagaimana? Kalau di Gundam ada beberapa cara lah. Bisa teman-teman dengan switch, Jankenpong ya, batu gunting kertas. Bisa juga dengan dice rolling. Dice rolling juga ada 2 tipe. Ada juga yang high roll, besar-besaran, atau juga pilih odd event atau genap ganjil. Nah, pilihan-pilihan tadi itu ditentukan dari mana? Teman-teman bisa langsung sepakatin sama lawannya mau ditentukan first second-nya dengan seperti apa. Kalau aku pribadi biasanya milih genap atau ganjil. Caranya ya tinggal roll dadu aja. Biasanya aku tanya ke musuhnya, kamu pilih genap atau ganjil? Biasanya mereka milih genap atau ganjil, langsung full roll. Misalnya mereka pilih ganjil, dapat genap gitu kan, berarti kan aku yang win nih secara betting ya. Nah, setelah itu aku bisa milih aku mau first atau second. Nah, ketika sudah ditentukan, kita bisa lanjut setupnya. Di setup di Gundam ini ada sedikit perbedaan antara yang first dan yang second. Perbedaan signifikan adalah ada di EX resource. Jadi apabila teman-teman mengambil second, teman-teman dapat bonus level dalam bentuk X resource. Dimana X resource itu langsung diletakkan di resource area sebelum permainan dimulai. Nah, karena ini masih tutorial, jadi aku explain kalau aku as a second. Nah, setelah kita udah netapin saya second gitu, kita lanjut ke shuffling deck. Shuffling deck ini pertama kali oleh diri sendiri. Jadi kita sebelum main pasti harus men-shuffle deck kita untuk memastikan keacakan dari kartu kita. Kalau kartunya urut semua, aku yakin teman-teman nggak play sih, maksudnya nggak bisa main lah intinya. Nah, setelah teman-teman shuffle, nanti akan ada satu step lagi, yaitu adalah tahap cutting deck. Cutting deck ini bisa, yang umum sih cutting deck itu dilakukan oleh musuh dengan cara membagi pile dari deck teman-teman dari jadi 2 atau lebih tumpukan kartu untuk memastikan ke profesional dalam permainan kita supaya randomize. Tapi bisa juga ada beberapa musuh kita yang melakukan reshuffle lagi di decknya gitu. Reshuffle lagi, biasanya dia melakukan shuffle ulang. Dan direkomendasikan sih ketika musuh kita melakukan shuffle ulang, kita izin untuk melakukan final cut, tetap final cut seperti ini, seperti itu, supaya menghindari adanya cheating dari musuh seperti itu. Nah, setelah shuffle, cutting dan segala macam, yang pertama kali kita lakukan adalah mengambil first hand. First hand ini di Gundam adalah 5 kartu, 5 first hand seperti ini. Nah, first hand itu kita bisa langsung cek, kita decide gitu, berdasarkan pemahaman kita gitu, apakah first hand ini cukup untuk bermain gitu. Nah, ini pertimbangannya seperti apa itu tergantung gaya bermain teman-teman masing-masing. Bisa juga teman-teman mempertimbangkan harus main ofensif atau defensif, itu tergantung decknya juga masing-masing. Nah, misal teman-teman sudah puas dengan tangannya teman-teman, first hand teman-teman bisa langsung keep itu maksudnya teman-teman akan bermain dengan kartu ini. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa tidak puas dengan card ini, teman-teman bisa namanya mulligan. Mulligan itu melakukan narik kartu ulang lagi sekali dalam game ini. Caranya gimana? Kartu yang pertama teman-teman udah pick itu di segregate dulu, bisa di bottom deck. Setelah itu teman-teman ambil lagi 5 sebagai final hand. Jadi di Gundam ini setelah teman-teman segregate ke bottom, dipisahkan ke bottom, langsung teman-teman tarik 5 lagi. Nah,
tarik 5 yang kedua ini adalah final hand. Jadi udah gak ada lagi namanya mulligan kedua. Nah, setelah mulligan kedua itu, teman-teman shuffle lagi decknya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya aku nggak mulligan, perlu shuffle lagi nggak? Nggak. Jadi, kalau misalnya teman-teman nggak mulligan, seperti ini ya. Teman-teman nggak mulligan, langsung lanjut ke step selanjutnya tuh masang shield. Tapi karena teman-teman mulligan, yang perlu dilakukan berikutnya adalah di shuffle seperti itu. Shuffle lagi seperti tadi itu, di shuffle, lalu dikasih ke musuh untuk ikat lagi. Nah, baru setelah itu teman-teman bisa langsung meletakkan shield. Shield di Gundam ini seperti yang ada di contoh ini totalnya adalah 6. Ada 6 shield. Jadi teman-teman harus meletakkan seperti ini urutannya. Dari top deck itu adalah shield nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Seperti itu. Nanti shield inilah yang jadi indikator nyawa teman-teman. Nah, 6 shield ini bakal diambil dari urutannya di nomor 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Nah, ini sudah kondisi teman-teman ready to play-nya teman-teman. Sudah ada first starting hand, sudah ada X resource jika jalan second, XB sudah in place, dan juga 6 shield dan juga token dan resource. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan sama teman-teman di sini adalah jangan pernah sekalipun lupa taruh shield. Kenapa? Secara aturan official, kalau misalnya teman-teman lupa naruh shield dan game sudah berjalan, teman-teman gak akan bisa take back. Maksudnya gimana? Teman-teman akan bermain tanpa shield area, dan itu nanti akan ada resikonya dari segi objektif kemenangan. Nanti akan kujelaskan beberapa saat lagi gitu. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah seperti itu. Oke, itu untuk objektif play-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya teknis dalam permainannya seperti itu. Ini aku bikin terbuka ya supaya gampang. Oke, di Gundam ini secara fase permainan nggak ada fase spesifik dalam play-nya, hanya ada fase refresh, teman-teman add resource, teman-teman draw. Nah, setelah itu teman-teman bisa play dalam teknik itu, baik itu teman-teman memilih menyerang atau bertahan, semua dalam satu phase yang sama. Lalu di akhirnya enter. Dalam phase itu nanti ada action phase dan juga action phase dan juga main action phase dan juga command di action phase gitu. Ada main, ada command, ada action gitu. Nanti sambil jalan akan ku jelasin. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita mulai dari penjelasan fase-fase play-nya gitu. Nah, dalam setiap turn-nya, kalau teman-teman jalan first atau jalan second, hal pertama dalam turn-nya adalah teman-teman lakukan namanya draw. Draw. Setelah itu teman-teman bisa level up mengadakan resource. Nah, determine level teman-teman itu berdasarkan dari jumlah resource. Kalau teman-teman punya X resource, itu adalah levelnya ditambah X resource. Jadi 1 ditambah 1 seperti itu. Nah, stepnya seperti itu teman-teman. Pertama draw, level up. Nah, di sini teman-teman bisa mempertimbangkan play-nya gitu. Seperti yang sekarang belum ada play gitu. Misalnya teman-teman belum ada play, maka teman-teman bisa langsung ke pass turn seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya turn selanjutnya ya, aku simulasiin turn kedua, draw lagi. Kita add resource lagi. Nah, di sini kondisinya udah level 3 teman-teman. Nah, di level 3 ini kenapa 3, 2, plus 1 seperti itu? Ada kartu ini bias. Nah, ketika untuk main base, teman-teman bisa langsung play kartunya. Playnya seperti apa? Resource itu dalam satu turn hanya bisa dipakai sekali teman-teman. Dan X resource seperti yang aku cerita, dia langsung dipecahin, langsung hilang seperti itu. Jadi untuk kita play Rick Dias ini, kita membutuhkan dia level 3, dimana kondisinya ketemu, dan juga dia bayar 2 seperti itu. Nah, kita bayarlah 2 resource ini, kita tap, baru kita bisa play si Rick Dias di battle area seperti itu. Nah, setelah itu setiap unit yang ditaruh, dia tidak bisa langsung melakukan interaksi nyerang seperti itu. Yang bisa dilakukan adalah
menggunakan efek-efek yang ada di sini. Efeknya apa-apa macam-macam lah. Nanti teman-teman sambil jalan sambil baca lah. Nah, khusus untuk Ridias ini dia ada mekanisme namanya blocker gitu. Nah, setelah itu teman-teman ada namanya langsung pattern. Nah, itu akan berulang seperti itu terus sampai permainannya selesai seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana kondisinya kita bisa menang gitu kan dalam permainan ini gitu. Nah, dalam permainan ini tadi kan kita punya X-base, punya 6 nyawa seperti itu. Nanti misalnya aku nyerang nih, si Ridias nyerang. Pertama kali kita tuh dalam bertarung itu pasti kita harus menghancurkan base dulu teman-teman. Kalau misalnya dia adanya X-base ya berarti kita serang X-base ya sampai pecah. Nah, misalnya ternyata dia play base-nya, berarti kita harus hancurkan base-nya terus baru serang lagi nyawanya seperti itu. Nah, kondisi menangnya itu seperti apa? Itu adalah ketika semua nyawanya habis dan nggak ada base. Setelah itu kita nyerang lagi terakhir. Nah, ketika kondisi ini udah terjadi, kita langsung nyerang ke player. Nah, itulah kondisi dimana kita dinyatakan menang seperti itu. Mungkin itu ya untuk setup play-nya dan winning condition-nya yang bisa aku sampaikan ya. Mungkin di video setelah ini aku bakal menjelaskan lebih detail terkait teknis-teknisnya seperti apa. Ya, ini kan baru satu contoh ya, kita play satu unit gitu. Ada juga play-play-nya seperti play bass. Terus ada juga play action, play command. Ada juga action phase seperti ini. Ada juga action phase. Ada banyak window-window dalam permainan ini. Ada juga mekanisme link. Nanti akan dijelaskan lagi di video terpisah setelah ini supaya teman-teman bisa lebih jelas gitu. Aku harapannya breakdown di beberapa video ini biar teman-teman bisa lihat secara step by step gitu. Mungkin itu aja dulu sementara ini penjelasan dari setup play Gundam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.